Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Muhaimin Iskandar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhaimin Iskandar adalah seorang tokoh masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2024. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar pernah memegang amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Muhaimin Iskandar berlangsung dalam ruang lingkup pemerintahan Indonesia, terutama di lembaga eksekutif serta lembaga legislatif nasional yang berpusat di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diemban Muhaimin Iskandar pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024, kemudian sejak tahun 2024 Muhaimin Iskandar dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhaimin Iskandar dipercaya menduduki jabatan-jabatan strategis karena dianggap memiliki pengalaman panjang, kemampuan dalam komunikasi, serta pemahaman mendalam mengenai kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Muhaimin Iskandar dibangun melalui keterlibatan aktif dalam organisasi, lembaga legislatif, serta kiprah di pemerintahan. Dengan semangat membangun masyarakat, beliau menjalankan tanggung jawabnya melalui kebijakan, program, dan koordinasi antar lembaga agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Uraian panjang dari berbagai sudut pandang. Jika ditinjau dari sisi sejarah karir, Muhaimin Iskandar mencerminkan perjalanan seorang tokoh bangsa yang meniti jalur pengabdian dalam lembaga legislatif sebelum beralih ke lembaga eksekutif. Perjalanan tersebut memberikan gambaran bahwa pengalaman di legislatif dapat menjadi bekal penting ketika seseorang menjalankan amanah dalam jajaran pemerintahan. Dari sudut pandang sosial, kehadiran Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat membawa makna penting karena masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan besar akan program-program pemberdayaan yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, serta penguatan kemandirian. Posisi ini menuntut kepemimpinan yang dekat dengan rakyat agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang pendidikan, perjalanan hidup Muhaimin Iskandar dapat menjadi contoh bagi generasi muda bahwa pendidikan dan pengalaman organisasi dapat membuka jalan menuju posisi pengabdian yang lebih luas. Dari sudut pandang budaya, tokoh ini mencerminkan semangat keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Muhaimin Iskandar berkiprah dalam ruang politik, namun kehadirannya juga dapat dipahami sebagai representasi tokoh masyarakat yang membawa aspirasi berbagai kelompok dalam bingkai persatuan. Dari sudut pandang etika pengabdian, jabatan yang pernah dan sedang diemban Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah sebuah amanah besar. Setiap pemimpin diharapkan mampu menjaga integritas, memberikan teladan, serta mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan Muhaimin Iskandar, pelajaran hidup yang dapat dipetik adalah pentingnya konsistensi dalam pengabdian kepada masyarakat. Jabatan tinggi yang pernah dipegangnya menunjukkan bahwa kepercayaan lahir dari rekam jejak yang panjang dan keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Nilai positif yang bisa diambil adalah kesabaran, kerja keras, dan komitmen yang terus dijaga demi kepentingan masyarakat luas.
Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.